Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ke kelas 1B. Selamat pagi, Pak. Pagi. Gimana kabarnya Mbak Mas hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat? Iya. Ini suaranya yang putus-putus, suaranya siapa ya? Loh, Mbak Selin masih ngantuk ya? Nanti juga. Iya, masih ngantuk. Atau oh iya, atau kepagian Pak Roman Zoom-nya. Enggak ya, Mbak Mas ya? Oke. Yuk, Mas Kenji, Manji, semangat? Semangat. Semangat, oke. Mas Elang, semangat Mas Elang? Semangat. Ya, ini Mas Aska, mana ini Mas Aska? Ya, Mas Aska duduk dulu. Ya, duduk yang siap dulu. Mas Aska, siap? Semangat? Oke. Yuk, Pak Roman mengecek dulu semangatnya ini, Mbak Selin ya. Jangan serius-serius amat, Mbak Selin. Oke, senyumnya Mbak Selin. Oke. Ya, Mbak Mas. Pak Roman mau ngecek tepuk spiritnya dulu. Katanya tadi semangat. Semangatnya seperti apa? Oke ya. Ya. Siap? Are you ready? Are you ready? Yo. Tepuk spirit. Iya. Iya. Mbak Mas agak lebih semangat lagi, itu lebih agak cepat dikit ya. Tepuk spirit. Gitu agak cepat sih gitu ya. Siap ya? Siap ya Mbak Virginia, siap. Mas Rizky siap. Oke. Yo, are you ready, Mbak Mas? Ready. Oke. Tepuk spirit. Pagi-pagi semangatnya sangat luar biasa nih kelas 1B. Oke Mbak Mas, sebelum mulai pelajaran, Pak Roman mau tanya dulu nih, masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Oke, Mbak Mas, alat apa, ya konsentrasi ya, alat apa yang digunakan untuk menyimpan yang bentuknya seperti lingkaran, seperti ini Mbak Mas? Ayo, bentuknya lingkaran. Apa Mbak Selin? CD, betul sekali. Temennya CD sama bentuknya masih lingkaran satunya. DVD. Mbak Selin? Iya, Mbak Selin kayaknya udah tahu jawabannya ya. Oke, lanjut lagi. Mbak Mas, kalau tadi CD ya, yang ini Pak Roman sebut ya CD ini ya, CD. CD ini dimasukkan ya, Bu, ini DVD. tapi bentuknya mirip asli. Iya betul Mbak Azra. Ya bentuknya seperti ini tapi bermacam-macam warnanya. Ini dimasukkan di mana Mbak Mas? Ayo, alatnya apa? Namanya masih ingat ya kemarin? DVD. Oh, ini DVD betul. Tempatnya untuk membaca ini dimasukkan di mana kemarin? Ya tadi kemarin kok di layar, di laptop betul, di CPU betul. Cuman ada alatnya yang dimasukkan bentuknya kotak, kalau dipencet itu menjulur keluar itu loh. Namanya apa? Ayo. Apa? Siapa? Mas Rizky ya? CD-ROM. Mas Rizky ya, betul. Namanya adalah CD-ROM. Yang kemarin Pak Roman Indah contoh-contoh. Punya. Ya, ini loh. Aku nggak punya. Punya laptopnya di kanan. Ya, ini kan laptop ada. Itu hanya ini. Ini loh. Ini loh. Ya, namanya adalah CD-ROM. Mbak Mas, kalau yang di laptop, itu yang laptop baru sekarang itu malah tidak ada CD-ROM-nya, Mbak Mas. Tidak ada. Kalau yang laptop lama itu malah ada. Ya, jadi kalau yang beli laptop baru, loh Pak, saya beli laptop baru kok tidak ada tempat CD-ROM-nya. Memang benar, memang tidak ada. Dijual terpisah, biasanya gitu, Mbak Mas. Ya, lanjut lagi. Nggak punya aku, Ma. Punya bunturan. Lanjut lagi, Mbak Mas. Ya. Kalau yang ini namanya apa, ayo? Yang ini, Pak Roman. Namanya apa? Namanya? SD. Betul, flash. Flash disk bentuknya macam-macam ya, Mas ya. Bentuknya macam-macam, jadi jangan bingung. Oh, Pak, itu namanya apa? Terus, Pak Roman mau tanya,
ini flash disk ya. Lubangnya yang ujung ini namanya apa, Mbak Mas? Ditancapkan di mana? Di mana? Di laptop. Iya, semuanya. Ya betul, semuanya di laptop, semuanya di CPU, betul Mbak Mas. Cuman nama lubangnya itu loh, namanya apa? Port USB. Ya, itu loh yang Pak Roman maksud, port USB ya. Jadi memang kalau dalam CPU, dalam di laptop juga itu ada yang namanya lubang-lubang sendiri, Mbak Mas. Lubangnya itu ada banyak. Jadi lebih dari 2 dan berbeda-beda. Kalau yang di laptop itu lubangnya USB-nya itu sekitar 2 sampai 3, Mbak Mas. Nah, yang sebelah-sebelahnya itu nanti kalau kita salah menancapkan, ya nanti tidak akan bisa masuk. Contohnya seperti ini, Mbak Mas. Ini laptop ya, ini laptopnya Pak Roma. Nih, kelihatan? Kelihatan ya? Oke, Mbak Mas, di laptop ini lubang USB juga bisa digunakan untuk mouse. Ya. Terus kemudian kalau dimasukkan yang kecil sini, kira-kira bisa masuk enggak? Nih, yang kecil. Ya enggak bisa. Ya, kalau dimasukkan yang sebelah sini, ini yang sebelah sini nih, masuk enggak? Nggak bisa. Enggak bisa. Kalau yang sebelah sini, masuk enggak? Enggak bisa. Enggak bisa karena yang di laptop atau yang di CPU itu memiliki sudah sendiri-sendiri, Mbak Mas. Jadi gini ya, ini ya, masukkan ya. Nah, kalau kebalik itu juga enggak mau. Ya, jadi harus pas. Ini Pak Roman kebalik nih. Nah, nih harus pas. Jadi Pak kok sulit memang. Ya terbalik ini. Ya terbalik. Enggak mau. Jadi lubangnya harus pas Mbak Mas. Ini. Kalau ini udah ya. Lanjut lagi nih. Kalau di CPU Mbak Mas. Kalau di CPU itu lubangnya lebih banyak lagi daripada laptop. Jadi kita harus tahu nama-nama lubang satu-satunya. Ada 2 di laptop ini. Iya. Kalau ada lagi ya itu yang USB-nya loh, Mbak. Tapi kalau yang ini kan ada fungsinya sendiri-sendiri. Kalau yang ini kan untuk charger nih. Masa dimasukin di USB kan tidak bisa. Biasanya terletak di sini atau terletak di sebelah kanan. Ya. Paham, Mbak Mas? Paham? Oke. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Yuk. Lanjut di halaman 29. Ya. Di halaman 29. 29. Ibu tadi teman Nadia juga punya CPU yang bahasa Inggris loh. Oh, CPU-nya pakai bahasa Inggris. 29. 29, Mbak Azra. Iya. Mbak Selin, apa itu? English test. Iya. Ibu, ada kucing. Sampun, Mbak Mas. Oke, Mbak Roman buka dulu. Pak Roman saya screen ya, Mbak Mas ya. Oke, sampun. Mbak Mas, di halaman 29 ini ya kita sebenarnya praktek, Mbak Mas. Kalau karena keterbatasan kita tidak bisa praktek. Ya. Ini Mbak Mas, yang terpenting adalah namanya port USB. Ya, Pak Roman melingkari port USB. Port USB itu yang digunakan untuk menancapkan flash disk atau menancapkan ujungnya mouse dan keyboard. Terletaknya di sini, Mbak Mas. Lanjut lagi, Mbak Mas. Ketika ya, nah, terlalu banyak suara yang masuk, Pak Arman matikan semuanya. Oke, Mbak Mas, flash disk. Flash disk ketika ditancapkan seperti ini, Mbak Mas ya, ditancapkan di sini, lubang sesuai dengan tempatnya, maka kita bisa membuka datanya. Jadi Mbak Mas di sini, Mbak Mas, yang di sini flash disk ini ada data. Kemarin Pak Roman sudah sampaikan, Pak, data itu bisa berupa
foto, bisa video, musik, dokumen, file, ataupun yang lain. Bisa. Ya, Mbak Mas. Contoh seperti ketika kamu foto pakai HP, kemudian kamu simpan filenya itu, kamu bawa ke eh, di tukang foto untuk dicetak lebih besar. Nah, inilah filenya itu yang dibawa. Kemudian cara membukanya gimana, Pak? Ketika ditancapkan, kemudian bisa membukanya itu langsung pakai open, Mbak Mas. Open. Lewatnya apa, Pak? Lewatnya di Explorer. Pak Arman tidak begitu menjelaskan tentang ini, Mbak Mas, karena kita harus praktek, ya. Terus kemudian biasanya ada namanya drive USB. Biasanya terletak di sini, Mbak Mas. Filenya di mana, Pak? Filenya di sini. Pak, kalau flash disknya diisi game, bisa enggak, Pak? Bisa, tapi filenya, Mas. Tapi tetap nanti kalau mau diinstal, ya tetap harus diinstal di komputer atau di laptop. Begitu. Jika ingin melepas flash disk dari port USB, klik icon flash disk di pojok kanan bawah layar. Kemudian klik opsi keluarkan drive USB. Mbak Mas, kalau mengeluarkan atau sudah tidak digunakan USB-nya, flash disk-nya, kalau mouse, keyboard tidak apa-apa. Sekali lagi, kalau mouse sama keyboard bentuknya USB, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah bentuknya flash disk yang seperti ini, Mbak Mas, di bukumu akan terlihat lebih terlihat jelas mungkin. Yang seperti ini, ya bentuk flash disk itu harus diklik dulu, Mbak Mas. Diklik, nanti munculnya seperti ini. Nanti ini kan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu ada tulisannya eject, ya, eject. Diklik dulu, terus kalau sudah diklik nanti muncul tulisan ini, Mbak Mas. Kalau sudah muncul tulisan save to remove hardware, ini baru boleh flash disk dicopot. Kenapa, Pak? Karena kalau ini tidak muncul tulisan ini, Mbak Mas, tidak muncul tulisan ini, maka flash disk biasanya masih dipakai untuk membuka. Membuka, Pak, bisa juga membuka file atau masih digunakan di komputer atau laptop tersebut, Mbak Mas. Jadi harus menunggu beberapa saat. Pak, lama, Pak? Tidak lama. Ya kurang lebih sekitar 5 detikan, Mbak Mas. Tunggu berapa saat hingga muncul pesan gambar di samping. Kemudian cabut flash disk dari port. Ingat, Mbak Mas, kalau mencabut flash disk, jangan dicabut ujungnya. Gini, kamu tarik gini ya. Kamu tarik jangan, tetapi tetap ditekan seperti ini, kemudian ditarik. Nanti kalau kamu tarik ujungnya saja, nanti jadinya seperti ini, kayak punya Pak Roman ini, ya, kayak punya Pak Roman. Ini flash disknya, Pak Roman tutup pakai kertas karena sudah lepas casingnya. Kamu tahu casingnya, Mbak Mas? Casing tahu? Enggak tahu. Casing itu kalau bahasanya gimana ya? tempatnya flash disk. Jadi tempatnya flash disk. Kalau Pak Roman nyebutnya ya casing untuk flash disknya, ya. Ini Pak Roman pakai klip nih, ya, pakai klip karena tempatnya lepas. Kalau Pak, kalau langsung saja Pak, enggak pakai casing, nyetrum, Mbak Mas. Ya. Jadi nariknya langsung ditekan, kemudian ditarik. Ya, jangan ditarik ujungnya. Lanjut, halaman 30. Halaman 30, sampun, Mbak Mas? Ya, Pak. Ya, ya, Pak. Ya. Ya, terus kita ketemu, Pak. Sudah ketemu ya? Halaman 30. Mbak Mas, di halaman 30, yuk kita akan mengenal nama-nama alat komputer. Yang pertama, Mbak Mas, ini namanya apa, Mbak Mas? Namanya apa, Mbak Selin? CPU, betul. Kalau yang ini? Monitor. Mbak Mas, perhatikan. Ya, perhatikan dulu. Mbak Mas, ini yang dilakukan sama mbaknya ini, gambar seperti ini harusnya enggak boleh, Mbak Mas. Sekali lagi, enggak boleh. Loh Pak, kenapa Pak? Bersandar pada monitor. Tahu bersandar, Mbak Mas?
Tahu nggak bersandar? Tahu ya? Bersandar. Bersandar pada monitor nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Pak? Satu, ya, satu. Di situ akan banyak listrik, ya, akan ada kabel. Satu. Yang kedua, Mbak Mas, kalau itu kamu bersandar atau kamu tekan ke bawah, maka yang menopang atau bahasanya kita itu cagaknya itu nanti pasti akan putus, pecah. Sini, karena di sini bukan dari besi, biasanya dari atom, ya, plastik yang kuat, gitu Mbak Mas. Jadi yang dilakukan Mbaknya ini bersandar di monitor tidak boleh. Jangan kamu bersandar di monitor, gitu ya. Pak, di TV boleh Pak? Ya sama, tidak boleh. Lanjut. Kalau ini namanya apa Mbak Mas? Tripod. Betul. Ya, lanjut. Kalau yang ini? Printer. Kok tahu printer? Pak Roman mau tanya dari mana? Tahu. Apa Mbak Lembayung? Apa? Punya kertasnya. Ada kertasnya? Iya. Ada kertasnya. Oh, kalau ada kertasnya berarti printer gitu ya, Mbak Mas ya? Iya. Oh, kalau Ada gambarnya. Oh, ada gambarnya. Nah, gambarnya apa sih? Bunga. Bunga. Nah, kayak bunga. Oh, berarti bunga saja ya. Kalau enggak bunga berarti enggak printer gitu ya. Iya, Mbak Mas. Nah, ya, di sini ya Mbak Mas ya, ini ada sebuah gambar printer ya. Ini digunakan untuk mencetak tulisan dan gambar. Gambarnya bisa berupa gambar bunga. Pak, gambar mobil, Pak, ya bisa. Lanjut. Ini gambar apa, Mbak Mas? Mouse. Mouse, betul. Mouse. Lanjut. Kalau ini jangan lupa itu apa, Pak? Itu CPU. Betul, Mbak Mas, itu CPU. Betul, itu CPU. Cuman ini yang ditunjukkan ini adalah yang dipegang sama Mbaknya ini. Nah, ini namanya adalah CD-ROM. Ingat ya, CD-ROM. Lanjut lagi. Nah, ini yang tadi Mbak Mas. Apa namanya? CD. Atau DVD. Pertanyaan Pak Roman, CD sama DVD itu merupakan alat apa, Mbak Mas? Untuk menyimpan data. Betul. Menyimpan data. Menyimpan data. Ya, data bisa berupa gambar, foto, video, musik, ya. Apa? Ya. Lanjut. Yang terakhir adalah namanya speaker. Ya. Mohon maaf. Ada percakapan yang lain selain belajar, Pak Roman matikan semuanya. Ya, mohon maaf ada percakapan di luar pembicaraan, jadi Pak Roman matikan semuanya. Oke, Mbak Mas, lanjut di halaman 31. Yuk siapkan pensilnya. 31. Siapkan pensilnya, ya. Namun, oke ya, siapkan pensilnya. Mbak Mas, hari ini kita disuruh untuk menuliskan huruf satu-satu yang dengan nama alat komputernya, Mbak Mas. Contoh, ini adalah contoh speaker. Speaker itu tulisannya gimana sih, Pak? Tulisannya yang benar adalah speaker. Ini ditulis satu-satu, Mbak Mas. Mohon maaf, nanti Pak Roman menggunakan huruf besar ya. Pak Roman menggunakan huruf besar. Ini kan huruf kecil nih. Ya, Pak Roman nanti menggunakan huruf besar. Terus speaker. Speaker itu dibaca apa, Pak? Dibaca speaker. Jangan dibaca speaker ya. Tidak dibaca seperti itu tapi langsung dibaca speaker. Gitu ya, Mas ya. Oke, Mbak Selin sudah dikerjakan? Yuk, kita tulis bareng-bareng. Nomor 2, yuk persiapan. Nomor 2, Pak Roman ambil tulisan dulu. CPU, ya Bu. CPU. Nomor 2. Nomor 2 ini adalah
namanya CPU. CPU berarti ditulis C P U. Ya, ditulis. Pak Arman tungguin pelan-pelan ya. Sudah dikerjakan semua. Lanjut. CPU ya, dibaca apa Mbak Mas? Berarti dibaca C S I maaf C P U ya. Bareng-bareng CPU. Sambil Pak Roman cek satu-satu ya Mbak Mas ya. Alhamdulillah ya, yang datang Zoom banyak. Sekitar 17 orang. 17 orang. Lanjut. Sampun J. Yo, nomor 2. Nomor 2 ini namanya apa Mbak Mas? Mouse. Berarti di sini Nomor 3, Pak. Oh iya, nomor 3. Mouse. M O U S E. Mouse. Mouse. Tulisannya mouse. Ingat ya Mams ya, jangan ditulis MOS. Ya. Terus kemudian belum ya, kayak Pak Roman Wince. Pak Roman. Dalam. Aku pipis dulu ya. Ya, silakan. Gak apa-apa. Ya, mouse dibaca mouse. Ya. Dibaca mouse. M O U S E. Itu tulisannya, tapi dibaca mouse. Mbak Mas, ya. Jadi kalau nanti beli mouse di toko komputer, jangan kamu baca, Mbak beli mouse. Jangan gitu ya Mbak Mas ya. Nanti diketawain yang jual. Ya, atau Mbak beli mouse. Nah, nanti malah bingung, mouse. Nah, itu apa? Mbak beli mouse. Nah, itu. Biar mantep gitu ya Mbak Mas ya. Sampun? Sampun, Pak. Sampun. Ayo lanjut sekarang ya. Sekarang nomor berapa Mbak Mas? 4. Nomor 4. Betul. Nomor 4. Nomor 4 ini namanya apa tah? Monitor. Iya, hurufnya apa Mas? Iya. Hurufnya apa aja Mbak Mas? M O. Lanjut. N sama I Iya, Bu. T O N. Iya, Bu. Jadi satu-satu ya Mas ya. Ya, sambil latihan untuk menulis. Pelan-pelan, agak panjang ya. Nanti yang keyboard juga agak panjang Mbak Mas. Ya. Ini N benar gini. Iya, dilihat yang punyanya Pak Roman. Kalau M kakinya 3. Ya, kalau N kakinya 2. Miring. Pelan-pelan ya. Ini namanya keyboard.
Nah, monitornya belum selesai, Mbak Mas. Ya, yang di bawahnya berarti dibaca MO NITOR. Pak, aku ke toilet. Monitor. Ya, langsung ya, monitor. Mbak Mas, ini monitor yang kemarin Pak Rahmat sampaikan, itu monitor bentuknya tabung, Mbak Mas. Ya, atau monitor CRT. Itu monitor zaman dulu, ya, yang sekarang sudah jarang sekali ditemukan. Itu radiasinya, pancaran cahayanya itu lebih memilaukan dari monitor zaman sekarang yang tipis-tipis itu, Mbak Mas. Sabun, Mas Rizky, sabun? Gini, Mas. Oke ya, Belum. sabun ya. Belum? Yo, Pak Arman tungguin yang belum. Pak, saya sudah. Oke, kita tungguin dulu sambil Pak Arman cek satu-satu. Buat. Nanti record Zoom-nya Pak Roman upload siang ya, siang atau sore. Karena Pak Roman masih ngajar sampai zuhur. Gitu Mbak Mas. Lanjut, nomor 5. Nomor 5 ini alat untuk apa tahu Mbak Mas? Mengetik. Iya, mengetik. Namanya adalah keyboard. Kalau keyboard tulisannya gimana, Mbak Mas? A, E, Z, B, O, A, R, D. Keyboard. Mbak Mas ingat ya, jangan ditulis KIBOT ya, keyboard. Jangan ditulis itu, tapi kita menggunakan ejaan bahasa Inggris. Keyboard. Keyboard. Agak panjang ya, Mbak Mas ya. Kita belajar tulis pelan-pelan. Kan dong nggak kelihatan. Udah di depan dulu sih. Kecil aja. Keyboard. Keyboard berarti dibaca keyboard. Gini ya, Mbak Mas ya. Dibaca keyboard. Keyboard. Tulisannya keyboard. Sambil nunggu ya, Pak Mas ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Iya. Sudah selesai, Pak. Iya. Sudah selesai, Pak. Saya juga sudah, Pak. Oke, sebentar. Saya juga sudah, Pak. Sudah? Yuk, sudah ya. Pak Roman lanjutkan ya, Mbak Mas ya. Di halaman 32. Yuk, lanjut di halaman 32.
22. 32, bukan 22. Ya. Apa? Yuk, perhatikan gambar di bawah ini, Mbak Mas. Ini gambar apa sih, Mbak Mas? Gambar apa sih? Gambar robot. Kalau gambar robot itu yang sering suka itu anak cowok gitu ya, Mbak Mas ya. Robot karena suka main robot-robotan. Ya. Apakah itu naga pemakan mobil? Ya, bukan. Itu adalah sebuah robot. Robot itu berbentuk dinosaurus. Robot dikendalikan oleh komputer. Mbak Mas, ini tetap saja robot dikendalikan oleh komputer. Pak, mengendalikannya bagaimana, Pak? Pernah enggak, Mbak Mas, yang mas-mas Iya. cowok itu yang sering main mobil-mobilan pakai remote control? Ya, itu juga sama. Ya, dikendalikan oleh komputer. Ya, atau yang bagian dari remote-nya itu didesain ada perangkatnya, Mbak Mas. Komputer yang menjadi otaknya, Mbak Mas ya. Komputer memerintahkan robot untuk mengangkat mobil. Komputer juga memerintahkan robot berjalan. Mbak Mas, pada perkembangannya ya di Indonesia pun juga sudah ada sekolah robot ya, Mbak Mas ya. Tapi sekolahnya tidak seperti sekolah kita gitu, Mbak Mas, seperti ini enggak. Sekolahnya khusus dan bisa untuk dilomba-lombakan robot. Ya, salah satu contohnya ini Pak Roman share screen ya. Ya, ini ada yang tahu robot-robot ini? Ya, ini robot-robot yang ada contohnya. Ini contoh. Ini kalau yang ada di mana? Biasanya di Jepang ya, Mbak Mas ya. Di Jepang ini robotnya sudah canggih ya. Robotnya sudah berbentuk manusia yang bisa untuk ini membawakan sebuah makanan. Ini diperintah oleh siapa, Pak? Ya diperintah sama komputer. Semuanya ada. Memang dibuat persis seperti ini. Kalau kita pengen tahu tentang teknologi yang lebih maju tentang robot, ya di negara Jepang itu, Pak Mas ya, yang istilahnya untuk memulainya lebih bagus, gitu, Pak Mas. Sudah canggih-canggih. Ya, suatu saat pun di mana ya, di stasiun, di bandara itu mungkin menggunakan robot untuk orang yang jaganya, gitu, Mbak Mas. Oke, lanjut, Mbak Mas. Di halaman 32 ya, Masian ya. Mbak Mas, kita disuruh untuk merawat komputer dengan baik. Ya, baik secara kebersihannya, perawatannya. Kenapa? Kalau kita menggunakan komputer tidak dirawat dan komputernya digunakan sama-sama, maka nanti kalau rusak, jadi satu keluarga tidak bisa menggunakan. Gitu ya, Mbak Mas ya. Mbak Mas, ini hanya rangkuman, nanti dibaca-baca sendiri ya, rangkuman yang tadi banyak kita kumpulkan, belajar, dikumpulkan jadi satu jadi sini, dan ini ada kamus mini. Kamus mini adalah istilah-istilah yang sering kita pakai, Mbak Mas. Contoh CD-ROM. CD-ROM itu apa? Ruang tempat CD pada CPU. Mbak Mas, tolong bedakan antara CD-ROM sama disk drive ya. Ini kadang yang sering kebalik. Kalau CD-ROM itu berarti tempatnya CD. Tapi kalau disk drive itu tempatnya disket. Sekali lagi, disk drive itu tempatnya disket pada CPU. Ini hanya dimiliki oleh CPU. Di laptop tidak ada. Ya, disk drive. Begitu ya, Mbak Mas ya. Kemudian pointer, penunjuk berbentuk anak panah, dan port USB, lubang pada CPU untuk flash disk. Oke, Mbak Mas. Sebelum Pak Roman akhiri, Mbak Mas, apakah ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya Mbak Mas, Pak Roman cukupkan untuk pertemuan hari ini. Pak Roman harus lanjut lagi, pindah ke kelas. Tidak ada tugas yang dikumpulkan. Belum. Ya, Mbak Mas, minggu depan, nanti nunggu jadwal juga ya. Minggu depan kita tidak Zoom, ya. Nanti Pak Roman berikan tugas di GC. Gitu ya, Mbak Mas ya. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Enggak Zoom. Ya, Pak Roman kemungkinan minggu depan ada jadwal ini, Mbak. Ada tugas keluar sekolah kemungkinan. Ya, sudah diberitahu.
Gitu. Gitu ya Mbak Mas ya. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah. Selamat belajar. Dadah.